Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bertemu di pelajaran akhlak untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali akan membaca beberapa kalimat dari kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kitab ini kecil, tipis, akan tapi sangat berharga, yang asalnya adalah ceramah beliau kepada kepada kaum muslimin, ya, terutama adalah para penuntut ilmu, agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas dan mempelajari tentang definisi dari akhlak. Apa pengertian al-akhlak? Maka pada pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari tema tentang bagaimana kita mendapatkan akhlak yang mulia. Ya. Lihat di situ di halaman yang ke-8, ya, dari kitab kecil ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa halil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Dan apakah akhlak itu berupa jibillah ataukah iktisab? Apa maksud daripada jibillah? Insyaallah nanti kita sampaikan kesimpulannya. Jibillah itu adalah akhlak atau sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seseorang. Itu jibillah. Jadi sesuatu yang sudah dianugerahkan kepada seseorang sejak dia lahir, itu disebut jibillah. Kemudian iktisab. Iktisab itu artinya adalah dengan usaha. Ketika seseorang mengusahakan sesuatu, ya, yang dia tadinya belum punya, kemudian menjadi punya, itu namanya iktisab. Nah, kalau seorang ayah misalnya mencari nafkah, disebutnya al-kasbu, ya, kasbul halal, mencari sesuatu yang halal, mencari nafkah, itu namanya al-kasb. Ini al-iktisab atau iktisabun adalah kita memperoleh sesuatu dengan hasil usaha kita. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, beliau mengatakan, wal jawabu annal akhlaqa minha jibillatun wa minha iktisabun bila syakkin. Jawabnya adalah annal akhlaqa, bahwa akhlak itu minha diantaranya jibillatun, ada yang berupa jibillah, yaitu anugerah langsung dari Allah kepada seseorang. Misalnya adalah dia orangnya lembut. Memang sudah Allah ciptakan sejak lahir anak itu atau orang itu lembut pembawaannya. Kata-katanya lembut, hatinya lembut, begitu. Sopan. Memang sejak kecil begitu. Wa minha iktisabun. Dan diantaranya adalah iktisab, yaitu dengan hasil upaya atau dengan usaha, bagaimana dia itu melembutkan dirinya, yang tadinya kata-katanya kasar misalnya menjadi sopan dan lembut. Nah, ini hasil dari usaha, ya, bila syak artinya tanpa ada keraguan dari dua ini, ya. Fakama yakunul khuluqu tabi'atan, sebagaimana bentuk fisik seseorang itu ada yang berupa tabi'ah. Tabi'ah artinya adalah dia memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Seperti misalnya ada seseorang yang
badannya itu bongsor, tinggi begitu ya. Nah, Allah ciptakan begitu. Misalnya bangsa Eropa tinggi-tinggi misalnya. Kemudian eh, orang yang lain misalnya kulitnya putih. Nah, itu tabiat memang seperti Allah ciptakan begitu. Fa'innahu qad yakunu kasban. Ya, dan kadang fisik itu adalah bisa dengan usaha. Misalnya orangnya misalnya keturunannya memang pendek, akan tapi dengan hasil usaha, dengan olahraga, dengan makanan-makanan ya, akhirnya dia bisa menjadi tinggi begitu. Nah, ini namanya iktisab atau kasb. Bimana anal insan kama yakunu matbu'an alal khuluqil hasanil jamil, sebagaimana manusia Allah ciptakan ada yang dia memiliki rupa yang, misalnya kalau laki-laki ganteng begitu ya, kalau perempuan cantik begitu. Nah, rupa seperti itu. Nah, sejak lahir. Faqad yahsulu 'alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Dan terkadang juga dia memperoleh itu dengan usaha dan latihan. Tadi misalnya, apalagi sekarang misalnya para wanita, dia ingin kulitnya putih, maka dia menggunakan berbagai macam kosmetik. Nah, akhirnya dia dapatkan kulitnya putih. Yang aslinya tidak putih begitu. Misalnya aslinya adalah hitam ataupun coklat dan yang sejenisnya. Demikian juga laki-laki ya, yang tadinya misalnya badannya itu gemuk, dia ingin badannya itu atletis ya, maka dia usaha dengan upaya olahraga begitu. Nah, ini namanya tamrin. Ya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Demikian Nabi juga berkata kepada sahabat Ashaj Abdul Qais. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Inna fika khullataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana." Sesungguhnya engkau mempunyai dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal ana. Al-hilmu artinya adalah dia mampu mengolah emosinya, tidak gampang marah gitu. Orangnya ya lembut begitu. Wal anat artinya adalah orang itu hati-hati, cermat, tidak terburu-buru, tidak gerasa-gerusu. Nah, itu al-anat. Qala, maka Asyad berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jaballani alaihima?" Ya, wahai Rasulullah, apakah saya berusaha untuk mendapatkan kedua akhlak itu, ataukah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sejak lahir kepadaku dari dua akhlak tersebut? Rasul mengatakan, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah itu telah menganugerahkan keduanya kepadamu sejak lahir. Nah, ini disebut dengan jibillah, dari jabalah. Qala, kemudian Asyaj berkata, alhamdulillah alladzi jabbalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua sifat yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini akhlak ya. Kita simpulkan bahwa cara mendapatkan akhlak yang mulia itu ada dua. Pertama, jibillah, yaitu akhlak mulia yang Allah Ta'ala anugerahkan sejak lahir pada diri seseorang. Jadi dia memang sudah Allah ciptakan begitu. Lembut, ya, penuh kasih sayang, begitu ya. Ya memang begitu Allah ciptakan. Ya. Kemudian ada yang muktasabah, yaitu akhlak mulia yang diperoleh oleh seseorang melalui proses belajar dan usaha. Sebagian orang memang mungkin mempunyai tabiat yang keras ya. Akan tetapi kemudian dia berusaha untuk menjadi lembut dengan proses usaha. Pendidikan misalnya, adanya proses pendidikan ini muktasabah. Ya, pendidikan yang formal ataupun informal. Nah, itu namanya iktisab, ya, dengan usaha. Ya.
Maka ada yang disebut dengan tahdzibun nafs, yaitu mendidik jiwa kita agar menjadi lebih baik. Anak-anak sekalian, demikian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Ya, simpulannya adalah bahwa kita bisa memperoleh akhlak dengan dua cara, yaitu dengan jibillah dan dengan muktasabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung ke pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.